Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja MPD, Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta, sekaligus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru PPG Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta PPG 321462001083 dan nomor induk mahasiswa PPG 522211604. Pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 1 dengan materi toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Berikut videonya. Singkat berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia sana aku Indonesia. Silakan duduk dulu. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mohon dirapikan dulu. Jika ada sampah, mohon diambil dan disimpan ke tempatnya. Silakan. Baik, sudah. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir, hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semua siswa Bapak hadir dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar juga, Bapak mau ice breaking dulu biar lebih semangat, dan kita keluarkan yel-yel semacamnya juga biar lebih semangat belajarnya dan bergairah jiwa dan raga. Kita sudah mulai, kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Semanja? Semanja? Oke. Semanja? Yes. Ice breaking. Dan lebih semangat. Tolong kamu yang sendiri dan pegang saja. Ice breaking, kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan. Sekali. Kalau Bapak bilang siang, kalau bilang malam, gitu ya. Kita coba pagi, siang, pagi, malam. Insyaallah. Sekali lagi, pagi, siang, malam. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Berikut tujuan pembelajarannya diantaranya: satu, kalian atau siswa mampu menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua,
kalian atau siswa dapat membaca Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Terakhir, yang harus kalian kuasai adalah siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 30 dengan fasih dan lancar. Jadi 3. Yang pertama, kamu menganalisis berkaitan dengan cara bacanya, cara hukum tajwidnya. Yang kedua, kamu pandai membaca Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran surat Al-Maidah. Dan terakhir, kamu mampu menghafal dari Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Paham itu? Dapat dipahami? Ya, baik. Hari ini Bapak akan membacakan Quran surat Yunus dan nanti silakan diikuti. Perhatikan, ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Hei, sekarang Bapak minta siapa yang mau mencoba untuk membaca? Ya, silakan. Ini Fauzia saya. Balas, cukup, bagus sekali. Kemudian ayat yang kedua, ayat 41, siapa yang mencoba membaca? Ya, Erlangga silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, balas. Syukran Erlangga. Anak-anak sekalian, ini Quran surat Yunus ayat 40. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang beriman. Man yu'min, orang yang beriman. Wa minhum man la yu'minu bihi. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang tidak beriman. Jadi dua versi, orang yang taat kepada Allah dan ada yang tidak taat kepada Allah. Ada yang orang yang suka menjalankan perintah Allah dengan lillah, ada pula golongan orang-orang yang tidak suka dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan orang-orang yang murka, man la yu'minu bihi. Orang buka a'lamu bil mufsidin. Dan sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui bahwa di antara mereka orang-orang yang tidak beriman adalah bil mufsidin, orang-orang yang suka merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui Quran surat Yunus ayat 40 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita senantiasa harus mampu menjaga kehidupan yang ada di bumi sebagai khalifah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tuh. Dari paparan yang Bapak jelaskan, ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Ya, silakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41 menjelaskan tentang apa? Baik, terima kasih Bunda Ida. Tepuk tangan dulu untuk penanya. Ini. Tampung dulu pertanyaan pertama, pertanyaan yang selanjutnya ada lagi. Ya, baik, silakan. Adik, Bagaimana cara menerapkan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41? bagaimana cara menerapkan isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41? Baik, syukran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Adik. Aktif sekali anaknya. Boleh satu lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Najwa 9. Bagaimana menjelaskan Quran Yunus ayat 41 terkait pemahaman tentang toleransi? Ya, syukran. Masya Allah. Pertanyaan dari Najwa Nabila 9. Bagaimana menjelaskan Quran Surat Yunus ayat 41 keterkaitan tentang materi toleransi? Tepuk tangan untuk 3 pertanyaan ini. Bukan Bapak menjawab, ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Ya, silakan. Izin menjawab yang pertama, Tuhan Quran Surat Yunus ayat 40-41 ajaran tentang keberadaan golongan manusia di masa Allah. Golongan yang masuk adalah golongan yang orang yang beriman dan orang pendusta yang tidak beriman kepada Al-Quran. Baik, Faiz. Allah tabarakallah. Paham ya, Faiz? Baik. Kemudian soal kedua, pertanyaan dari Aditya Febriansah, ada yang mampu menjawab? Saya Pak. Ya, kita Juniasi silakan dijawab. Izin menjawab. Ya. Cara menerapkan isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41 ada 2 cara. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menjalankan agama dan kepercayaan kita. Yang kedua, senantiasa bersabar dan tawakal atas ujian-ujian yang datang ke dalam kehidupan kita, baik yang berasal dari keluarga sendiri maupun orang-orang kafir. Masya Allah. Tangan dulu untuk yang masih Kemudian ada yang bisa juga pertanyaan ketiga dari Najwa Sabila, ada yang bisa menjawab? Ya, Najwa, boleh silakan. Mengganggu ya, Nay. Jadi hidup dengan keyakinannya masing-masing. Tepuk tangan dulu. Itulah hasil daripada pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan oleh kalian semua dan dijawab oleh kalian semua. Itu juga sebenarnya udah bagus, tanpa perlu lagi Bapak memberikan jawaban karena jawaban yang telah kalian sampaikan sudah cukup sangat bagus sekali. Selanjutnya Bapak ke tahap analisis ya. Nah, perhatikan, kita analisis hukum bacaannya. Perhatikan. Di sini Bapak sudah tandai dengan lingkaran bulat C1, A1, A3, D1, F4, A5, C1, B1, F2, F3, F2, A dan F4 ini kodok saja biar lebih bisa memfokuskan kepada hukum baca. Anak-anak sekalian, tentunya Bapak sudah memberikan materi tentang hukum tajwid. Tugas kamu adalah analisis. Apa yang Bapak lingkarin ini, kamu temukan jawabannya melalui nanti forum diskusi. Nanti setelah Bapak memberikan pengarahan. Nah, di sini cari hukum bacaan tajwidnya. Hukum bacaannya apa? Panjang harokatnya berapa? Bagaimana cara membacanya? Seperti apa? Ini dijelaskan. Seperti pada kata wa minhum man. Ini dijelaskan. Kenapa bisa dibaca wa minhum man, tidak dibaca wa minhum man, tapi dimasukkan ke dalam huruf mim yang hidup. Kemudian di asal juga sama wa minhum man. Nah, kemudian bil mufsidin. Ini alif lam ta alif apa nih?
apa yang sudah Bapak jelaskan, ini ada 2 alif lam. Yang dimaksud adalah cukup 1 alif lam ta'rif saja. Sini 4, ini mad yang di akhir kalimat. Ini apa? Dicari tahu. Ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dicari tahu. Yang pertama apa? Hukum bacaannya. Yang kedua, cara membacanya. Dan yang ketiga, berapa hitungan harakat untuk bisa menjawab daripada analisis kata ataupun ayat yang tertera pada Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Baik itu? Fahimna. Dapat dipahami? Dapat. Baik. Silakan dibagi kelompoknya. Ini dibagi kelompok 4 saja. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok pertama Naila sebagai ketuanya, kelompok 2 Ali, kelompok ketiga Naswa dan kelompok 4 Erlangga. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing dan buat lingkaran untuk pembicaraan masalah. Silakan. Kerja penilaian peserta didiknya. Baik, mohon diperhatikan. Kita akan memulai mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya yang siap dari kelompok mana dulu? Ya, kelompok 3 Naswa, silakan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi ini. Baik, silakan. Penyajian hasil diskusi dari kami pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 terdapat hukum bacaan tajwid diantaranya idgham mimi terdapat pada lafaz wa min hukuman, idgham biguna terdapat pada lafaz man yu'minu, idgham bilaguna terdapat pada lafaz man la yu'minu, idgham mutajanisain terdapat pada lafaz faquli amali, dan man asli terdapat pada lafaz mimma ta'malu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Naswa seperti ketuanya. Kita lanjut ke kelompok siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 4. Silakan Erlangga dan Mbak Rahmat untuk mempresentasikan hasil diskusi berkaitan analisis gambar hari ini. Silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian hasil diskusi dari kelompok 4 pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 terdapat arti kata atau kalimat diantaranya wa minhum, dan diantaranya mereka. Man yumnu, ada orang yang beriman, bihi, kepada Al-Quran. Malayu minu, ada orang-orang yang tidak berimannya,
Warob buka dan Tuhanmu lah a'lamu lebih mengetahui dan bil mufsidin orang yang berbuat kerusakan. Sekian penyajian hasil diskusi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyajian diskusi sudah terpaparkan, sudah tersajikan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik daripada analisis gambar kami. Anak-anak sekalian, dari setelah kegiatan penyajian diskusi, kita mencoba menarik kesimpulan. Ada di antaranya yang mampu untuk memberikan kesimpulan? Saya Pak. Baik, Sa'adah, silakan. Kesimpulan yang pertama yaitu umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada orang yang beriman terhadap kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan ada pula golongan orang yang mendustakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu, kesimpulan yang sangat baik sekali. Ada yang mau mencoba menarik kesimpulan lagi? Ya, Andika, silakan Andika. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sifat dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa, maka yang begitu pun juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Baik, terima kasih Andika, kesimpulannya sangat baik sekali. Terakhir boleh satu orang lagi untuk mencoba menarik kesimpulan? Yang ketiga, orang-orang yang beriman harus tegas dan pendirian teguh atas keyakinannya. Dia tegas seperti hidup di tanah Allah. Orang yang berbeda keyakinannya dengan dirinya. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak sekalian mohon diperhatikan semua. Dari materi tentang Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sebagai umat muslim, umat yang beriman, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus mampu menjaga sikap kita dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan toleransi pun ini sangat erat sekali. Kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tentunya memiliki kesempurnaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan manusia-manusia lain. Melalui pembelajaran Quran Surat Yunus ini juga kita mampu menganalisis hukum-hukum tajwid yang ada pada Al-Quran sehingga kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bapak cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini keterkaitan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.